4 tahun lalu di Qatar, sebuah mimpi besar dari benua Afrika dihancurkan oleh sang juara bertahan. Maroko, sang singa atlas yang mengaum gagah, yang menjadi tim Afrika pertama yang menembus semifinal, harus tertunduk lesu di hadapan Prancis pada malam yang dingin di Al Bayt Stadium. Waktu itu, gol cepat Theo Hernandez di menit kelima dan gol Randal Kolo Muani mengakhiri dongeng indah mereka. Air mata jatuh, hati jutaan penggemar patah. Tapi hey, sepak bola selalu punya cara magis untuk memutar roda takdir, bukan? Dan sekarang, di bulan Juli 2026, panggung balas dendam itu sudah disiapkan dengan sempurna. Bukan lagi di padang pasir Qatar, tapi di bawah gemerlap lampu Boston Stadium di Amerika Serikat. Perempat final Piala Dunia 2026. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan jadi dejavu yang menyakitkan buat Maroko, atau justru jadi momen penebusan dosa terbesar dalam sejarah sepak bola Afrika? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal bahas tuntas, sedalam-dalamnya, tentang laga super panas yang paling ditunggu-tunggu. Seperti biasa siapkan kopi kalian, cari posisi yang paling nyaman, karena drama yang satu ini bakal epik banget, dan kita akan bedah semuanya mulai dari performa terakhir, taktik, sampai prediksi panas. Kita mulai dari sang penantang, Maroko. Jujur aja, siapa sih yang gak merinding ngeliat konsistensi performa mereka sejauh ini? Maroko baru aja mencetak sejarah gila. Ingat ya, sejarah. Mereka resmi menjadi tim Afrika pertama yang sukses masuk perempat final Piala Dunia secara berturut-turut. Di babak 16 besar kemarin yang digelar pada tanggal 4 Juli di Houston, mereka benar-benar ngasih pelajaran berharga buat salah satu negara tuan rumah, Kanada, dengan skor telak 3-0. Tapi tunggu dulu, jangan kira kemenangan 3-0 ini didapat dengan mudah sambil merem. Sama sekali enggak. Jalannya pertandingan di babak pertama itu super alot. Kanada, yang didukung penuh oleh publiknya sendiri, main luar biasa agresif dan menekan sejak peluit awal dibunyikan. Maroko bahkan sempat dibikin pusing 7 keliling. Ditambah lagi petaka datang saat mereka harus kehilangan striker andalan mereka, Ismail Saibari, karena cedera di pertengahan babak pertama. Kehilangan Saibari bikin ritme serangan Maroko agak tersendat, dan mereka harus rela menutup babak pertama dengan skor kacamata, 0-0. Tapi, masuk ke babak kedua. Wow, ceritanya berubah 180 derajat. Pertandingan babak kedua ini benar-benar jadi panggung pertunjukannya seorang Azzedine Ounahi. Cuma butuh waktu 5 menit setelah turun minum, kebuntuan akhirnya pecah. Achraf Hakimi ngebaca situasi dengan jenius. Dia ngasih umpan tendangan bebas mendatar yang cantik banget membelah pertahanan Kanada. Bola jatuh pas di kaki Ounahi, dan tanpa ampun gelandang andalan Maroko ini melepaskan tembakan datar yang menjebol gawang Maxime Trepeau. Mereka nyoba keluar nyerang buat nyari gol penyeimbang. Tapi itu justru jadi blunder mematikan. Karena Maroko paling suka kalau musuhnya ninggalin ruang kosong di belakang. Masuk ke menit ke-82, Maroko ngasih pukulan mematikan kedua. Kali ini giliran Brahim Diaz yang mainnya lagi kesurupan. Diaz ngasih umpan terobosan manis yang lagi-lagi nemuin Ounahi. Dengan eksekusi sedingin es di tiang dekat, Ounahi nyetak gol keduanya. Gak berhenti di situ aja. Di masa injury time yang sangat krusial, menit ke-98, Diaz kembali jadi kreator sejati. Dia ngirim umpan matang buat Soufiane Rahimi, pemain yang masuk gantiin Saibari, dan Rahimi dengan tenang nutup pesta lewat gol ketiga. 3 gol tanpa balas. Mentalitas Maroko ini benar-benar baja. Mereka nggak panik waktu ditekan, bertahan dengan solid, dan begitu ada celah sekecil apapun, transisi mematikan mereka langsung nerekam. Sekarang, mari kita geser pandangan kita ke sang raksasa Eropa, Prancis. Kalau Maroko menang dengan gaya yang meyakinkan, elegan, dan penuh gol, Les Bleus justru harus ngelewatin ujian kesabaran tingkat dewa waktu ngelawan Paraguay di Philadelphia. Skor akhirnya emang 1-0 buat kemenangan Prancis. Tapi sumpah, pertandingan itu benar-benar bikin ngos-ngosan buat siapapun yang nonton, apalagi buat fans Prancis. Bayangin aja, anak asuh Didier Deschamps ini mendominasi penguasaan bola dari awal sampai akhir laga. Mereka ngurung Paraguay setengah lapangan. Tapi, pertahanan Paraguay malam itu ibarat tembok beton berlapis baja yang susah banget ditembus. Serangan demi serangan mentah, tembakan di blok, ruang gerak ditutup rapat.
Sampai akhirnya, titik terang itu datang di 20 menit terakhir pertandingan. Tekanan bertubi-tubi Prancis akhirnya bikin pertahanan Paraguay bikin kesalahan. Desire Doué yang lagi asik bermanuver di kotak penalti, dilanggar keras. Wasit sempat ragu, tapi setelah review VAR, keputusannya bulat, penalti buat Prancis. Dan coba tebak siapa yang maju jadi algojo di momen hidup dan mati kayak gini? Yap, siapa lagi kalau bukan sang alien, sang monster turnamen, Kylian Mbappé. Dengan tatapan mata yang dingin, tanpa ampun dan tanpa keraguan sedikitpun, Mbappé mengeksekusi penalti itu ke pojok bawah gawang. Gol ini punya makna yang sangat masif. Gak cuma nganterin Prancis lolos ke perempat final, tapi ini adalah rekor. Ini jadi gol ke-150 Prancis sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Dan yang lebih gila lagi, itu adalah gol ke-19 Kylian Mbappé di ajang Piala Dunia sepanjang karirnya. Kalian sadar nggak sih seberapa gilanya angka itu? Turnamen ini belum selesai, dan dia udah nyetak 7 gol cuma di edisi 2026 ini aja. Lalu, gimana peta kekuatan kalau dua raksasa ini akhirnya bentrok? Pertandingan ini dipastikan bakal jadi perang taktik catur tingkat tinggi yang luar biasa antara dua pelatih top, Didier Deschamps dan Mohamed Ouahbi. Di satu sisi lapangan, Prancis punya kedalaman skuad yang gak masuk akal mewahnya. Lini serang mereka dihuni oleh pemain-pemain yang bisa ngubah hasil pertandingan hanya dalam hitungan detik. Tapi, ada satu catatan penting. Di laga lawan Paraguay kemarin, Prancis kelihatan agak kesulitan kalau ketemu tim yang main parkir bus dengan sangat rapat. Nah, celakanya buat Prancis, Maroko adalah rajanya pertahanan solid dan rajanya transisi serangan balik yang mematikan. Kita semua tahu gimana rapatnya pertahanan Maroko sejak edisi 2022 lalu. Pertarungan kunci yang pastinya bakal jadi sorotan seluruh kamera dunia tentu aja reuni dua sahabat kental. Kylian Mbappé versus Achraf Hakimi di sektor sayap. Ini ibarat pedang tertajam ngelawan tameng terkuat. Hakimi udah pasti hafal luar dalam gaya main, trik, dan kebiasaan Mbappé dari zaman mereka bareng di PSG. Tapi pertanyaannya, apakah sekadar tahu itu cukup buat ngehentiin manusia yang larinya sekencang kilat? Ini bakal jadi duel one-on-one paling epik di turnamen ini. Di sisi lain lapangan, lini tengah bakal jadi area perang berdarah. Ini adalah kunci siapa yang bakal megang kendali pertandingan. Kalau jenderal lapangan Prancis seperti Aurelien Tchouaméni bisa mengontrol tempo permainan dan ngatur sirkulasi bola dengan tenang, Prancis bakal main nyaman dan terus nekan. Tapi, kalau trio gelandang Maroko, terutama Azzedine Ounahi yang lagi on fire banget setelah cetak 2 gol, dan para petarung lini tengah lainnya bisa motong aliran bola Prancis dan langsung ngasih pasokan umpan terobosan kilat ke Brahim Diaz atau Soufiane Rahimi, Prancis benar-benar bisa kerepotan. Jangan lupakan juga sosok sakral Yassine Bounou di bawah mistar gawang Maroko. Kiper satu ini punya reputasi menakutkan. Kalau udah masuk fase gugur, dia suka berubah jadi tembok gaib yang refleksnya di luar nalar manusia. Bicara soal atmosfer, bermain di Boston Stadium nanti, suasananya dipastikan bakal pecah berantakan. Ribuan supporter Maroko selalu punya cara magis buat bikin stadion manapun berasa kayak kandang mereka sendiri. Warna merah bakal mendominasi, dan nyanyian mereka nggak akan pernah berhenti bergemuruh selama 90 menit penuh. Dukungan ini adalah bensin ekstra buat para pemain Maroko yang main pakai hati. Tapi ingat, skuad Prancis ini udah sangat ruji mentalitasnya. Mereka udah biasa main di bawah tekanan supporter lawan. Mereka punya DNA juara dunia, dan pastinya mereka nggak mau ngulang kegagalan menyakitkan di partai final 2022 kemarin. Motivasi Prancis juga lagi tinggi-tingginya buat kembali ke tahta tertinggi dunia. Buat Prancis, ini adalah jalan raya menuju penebusan luka lama. Buat Maroko, ini adalah panggung pembuktian mutlak bahwa mereka bukanlah sekadar keajaiban satu musim yang kebetulan beruntung. Mereka ingin membuktikan bahwa Maroko adalah kekuatan elit baru di peta sepak bola dunia yang siap menjajah dominasi yang sudah ada. Laga ini bukan cuma lagi soal hitung-hitungan adu strategi di atas kertas, tapi soal siapa yang lebih punya hati di lapangan. Soal siapa yang lebih berani menderita berlari ngejar bola, dan siapa yang paling sedikit melakukan kesalahan fatal. Kehilangan Ismail Saibari di lini depan memang sedikit memukul Maroko, tapi dengan Rahimi yang udah terbukti tajam sebagai penyerang masuk, Singa Atlas membuktikan bahwa mereka nggak datang jauh-jauh ke Amerika cuma buat jalan-jalan atau numpang foto.
Mereka datang untuk memulangkan sang raksasa Eropa. Panggung megah sudah disiapkan. Sejarah baru akan segera ditulis oleh kedua tim. Bersiaplah untuk sebuah pertandingan yang bakal menguras emosi dan detak jantung kita selama 90 menit penuh. Atau bahkan mungkin harus dilanjut ke babak perpanjangan waktu 120 menit, atau klimaks di drama adu penalti yang selalu bikin jantungan. Nah, sekarang lemparan bolanya ada di kalian semua. Menurut kalian gimana nih jalannya pertandingan nanti? Apakah kali ini giliran Maroko yang sukses membalaskan dendam kesumat mereka 4 tahun lalu, dan memaksa Prancis pulang dengan kepala tegak? Ataukah justru sang monster Kylian Mbappe yang bakal kembali menjadi mimpi buruk dan ngubur mimpi magis dari benua Afrika untuk kedua kalinya berturut-turut? Coba dong kalian tuangkan analisa tajam dan prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah. Kita debat sehat di bawah, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.